Oke, baik lagi dengan saya ya. Di sini kita akan melanjutkan isu atau topik yang memang benar-benar bagus ya guys ya. Tapi sebelum kita melanjutkan topik ini, saya akan membacakan sebuah komentar di video sebelumnya. Dan ini juga untuk jawaban para yang sudah komen ya guys ya. Untuk komentar pertama itu di sini kita bisa lihat dari Lia Puspita, 2 kali komentar. Mendingan Arneta nggak usah dipakai bro. Yang kedua, yo mending Arneta nggak usah dipakai. Oke, ini sudah saya jawab sebenarnya, tapi juga saya akan memberikan jawaban ke semua yang nonton video ini ya, bahwa Arneta itu sama Mega itu satu paketan ya guys ya, dari Bank Jatim. Nah itu ya guys ya, kalau ada Mbak Mega pasti ada Arneta di situ ya. Ya mungkin kalau kalian habis lihat kemarin ya setternya Arneta terus Mbak Mega itu kayaknya kurang, kan di sana kan udah dijawab sendiri sama si Mbak Mega kalau persiapannya itu atau latihannya itu kan kurang ya. Maksud latihan Mbak Mega itu baru 1 hari disuruh langsung match, itu kan nggak mungkin ya guys ya menurut beliau. Di sini saya juga ingin meneruskan kepada yang nonton video ini ya, tentang itu tadi ya guys ya. Kalau Mbak Mega ini baru aja berlatih ya, Arneta itu nggak jelek ya guys ya, dia itu bagus ya guys ya. Ya tandemnya kemarin aja mereka berdua bisa juara yang membuktikan ya guys ya. Mungkin ini ya belum rezekinya, mungkin tahun depan. Nah untuk teman-teman yang masih menghujat Arneta ya stop ya guys ya, kita lihat nanti aja ya guys ya waktu saat timnas. Terus lagi ada lagi komentar, Yola nggak laku di Korea, dari Edi Suyanto. Mohon maaf ya mas, kalau nonton video ini, mas ini kan laki-laki ya, seharusnya itu sadar gitu loh yang Mbak Yola itu kan middle blocker kan. Kalau sekarang itu kan para tim-tim yang ada di Kovo pasti mencari hitter semua ya, kalau nggak OH ya opposite. Bisa kita lihat ya yang draft yang kemarin kuota Asia itu pasti kalau nggak hitter opposite gitu ya guys ya. Lebih mementingkan penyerang daripada middle blocker ataupun setter, bahkan libero yang nggak mungkin ya. Terus ada komentar lagi, otak orang Indonesia itu cuma uang, makanya nggak bisa maju apapun olahraganya, parah semua dikorupsi, bahkan waktu aja dikorupsi, hahaha, parah bos. Memang guys ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya konten atau teman-teman yang menjadi konten kreator mengangkat isu volley ini ya, tentang kecintaannya mereka kepada volley, mudah-mudahan bisa viral dan didengar oleh petinggi. Makanya ini sebenarnya video ini saya buat ada sedikit menyinggung masalah ini ya guys ya. Nanti di video di penjelasan selanjutnya ya guys ya. Jadi segmen ini segmen untuk tanya jawab aja yang komen ya guys ya. Kita lanjut ke komentar dari Siti MP8534. Awas aja kalau ada setter yang nggak kerjasama. Ya itu tadi ya, jawabannya sama ya guys ya. Ya kalau pasti mereka itu udah berusaha sekeras mungkin ya para pemain ya, tapi ya udah saya jelasin ya guys ya, kalau di Pro Liga ini sifatnya kalau menurut saya pribadi itu ya seperti hiburan untuk kita warga Indonesia ya guys ya. Jadi menang kalah terserah siapa yang menang, yang kalah kita dukung. Terus Mbak Mega mending jangan ikut deh, ada Arneta percuma bakal nggak kebagian bola. Mbak Mega tetap di luar aja mainnya. Mbak Mega itu tadi ya guys ya, sudah dijawab yang sebelumnya. Tolong dipahami ya kalau Arneta sama Mbak Mega atau sama Tisha
Itu mereka itu kebanggaan, atlet kebanggaan kita, jadi harus kita dukung ya guys ya. Oke, di sini guys kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu kita akan mengangkat sebuah isu yang sangat menarik ya di voli tercinta kita ini. Jadi yang pertama itu ada isu tentang sabun. Gara-gara ada isu sabun itu ada 3 keputusan ya dari PBVSI. Yang pertama akan mengubah skema, yang kedua menambah klub, dan yang ketiga itu salary cap. Ini adalah isu yang sangat menarik ya. Dan salary cap ini kan hasil dari masukan dari Pak SBY. Jadi yang pertama kita akan membahas isu tentang sabun ya guys ya. Kalau mungkin kita flashback kembali kepada saat Mbak Mega membuat caption isu sabun, mungkin sebagian besar fans akan mereaksi ya, akan mengomentari kenapa Mbak Mega seperti itu, kenapa blunder lagi gitu kan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau Mbak Mega ini tahu sistem atau tahu ekosistem bola voli ya. Kalian tahu kan ekosistem bola voli yang ada di Indonesia? Nah itu Mbak Mega sudah mengetahui. Jadi kalau kita tarik sampai sini, sebenarnya isu sabun itu menurut saya pribadi ya, atau ada sebagian orang juga yang mengasumsikan sama sepemikiran dengan saya, kalau isu sabun ini itu seperti sebuah protes, tapi bukan protes terhadap para pemain. Kalau para pemain atau klub itu sah-sah saja ya menggunakan strategi itu, atau kita bisa bilang itu namanya abuse of rule atau abuse of right. Jadi tim nggak all out pada saat final four ya kan, dan itu juga sah-sah saja bagi tim ya. Kita bisa lihat Jose Mourinho yang di pelatih bola itu, dia terkenal dengan parkir bisnya sampai dia bisa ke final ya, semifinal atau final nggak salah, saya lupa, nanti mohon dikoreksi ya guys ya. Nah habis itu dengan adanya isu sabun ini, itu banyak pengamat, banyak semuanya itu tidak mengkritisi pemain ya guys ya, atau tim, tapi semuanya itu mengkritik skema dari PBVSI untuk diubah. Nah sampai PSB juga kan mengusulkan untuk salary cap kan. Di sini kita juga akan menampilkan atau memberikan informasi sesuai dengan fakta yang ada, apa sih sebenarnya salary cap itu ya guys ya. Tapi sebelum kita bahas salary cap, kita bahas dulu ya setelah isu sabun, karena nanti di sini nanti ada alurnya, tahap-tahapnya gitu loh, sehingga muncul sebuah 3 keputusan besar PBVSI. Yang pertama tadi ya guys ya, tentang isu sabun. Kalau menurut saya ya, tentang isu sabun tadi seperti sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa Mbak Mega ini sudah tahu ya sistem atau ekosistem yang ada di bola voli di Indonesia. Makanya beliau itu speak up. Nah, dari sini sebenarnya kita tuh harus bangga ya, karena ada Mega Bintang ya, Mbak Mega Bintang itu berani speak up seperti itu. Coba kalau kita lihat nih di sepak bola, ada yang berani nggak? Contoh kasus kemarin ya guys ya, contoh kasusnya siapa? Yuran apa siapa? Sepak bola itu. Dia memposting, kalian bisa lihat sendiri ya, memposting itu dia kena sanksi sama denda. Sanksinya itu nggak main-main, 1 tahun nggak bisa main guys ya, 1 musim nggak bisa main. Dan di sini nggak ada yang membantunya atau menangguhkan atau membantu beliau supaya sanksinya ini diperkecil lagi. Tapi di bola voli itu beda guys ya. Kita ada bintang yang tidak bisa tidak bisa diganggu oleh federasi, yaitu Mbak Mega. Mbak Mega ini benar-benar bintang guys, yang tidak bisa diganggu oleh federasi, walaupun dia dihujat oleh
penikmat bola voli ya. Tapi di sini kita tahu ya kalau Mbak Mega ini pasti dia udah tahu kalau ini isu ini kalau dia sebarkan akan meledak. Setelah meledak, PBSI nggak bisa ngapa-ngapain Mbak Mega. Kalau Mbak Mega pun kena sanksi pun dia bisa main di luar gitu loh. Jadi dia itu pasti memiliki, nggak tahu ya kita ya isi pikirannya Mbak Mega ya. Tapi dengan Mbak Mega ada caption seperti itu, dia tuh udah mengubah ya guys ya. Intinya mengubah. Yang pertama itu tadi, Ketua PBSI kita Pak Imam itu akan memutuskan yang pertama tadi skemanya akan diubah biar lebih semuanya all out pada saat Final Four ya. Terus yang kedua itu masalah tim harus ada 8, terus salary cap. Untuk skema nggak mungkin kalau tidak adanya mohon maaf, kalau untuk 8 tim ya, kita ambil yang 8 tim. Soalnya kan Proliga kan diusahakan akan adanya 8 tim. Tapi di situ Pak SBY bilang harus adanya salary cap. Kok bagi teman-teman ini yang belum tahu tentang salary cap apa, jadi bukan hanya pembatasan gaji ya, tapi salary cap itu adalah pembatasan biaya atau anggaran setiap musim per tahun gitulah intinya gitu kan. Jadi pihak federasi itu memberikan sebuah patokan maksimal minimal uang yang harus ada untuk setiap tim untuk mengikuti Proliga. Contohnya semisal setiap tim yang mengikuti Proliga itu wajib memiliki uang 20 miliar contoh ya guys ya. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Kalau misal lebih pasti akan mendapatkan sanksi dari federasi. Jadi ini keuntungan adanya salary cap itu bisa membuat tim-tim bawah atau tim-tim yang tidak punya sumber daya banyak itu bisa masuk ke Proliga. Kalau sampai 8 atau sampai 10 atau sampai 12, 14 tim itu kita semakin suka ya guys ya, kayak bola ya guys ya. Jadi durasinya lebih panjang dan lebih bagus lagi. Nah, tapi banyak juga yang ingin memberi masukan ya di forum, semuanya menggunakan sistem home base gitu ya, tandang sama kandang gitu kan. Kalau menurut saya ya itu bagus-bagus aja, terserah nanti federasi mau apa. Jadi kalau mohon maaf ya guys ya, ini hujan tapi kita lanjut aja ya. Sabar ya guys ya, tolong ya guys ya. Tolong dilihat sampai terakhir biar saya nambah jam tayang sama subscriber. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Untuk home base tadi, kalau masalah home base atau tandang atau kandang itu terserah federasi. Yang penting salary cap ini ada, itu bagus banget ya untuk perkembangan atau transparansi soal keuangan sumber daya yang ada. Karena kita tahu ya Lavani kan dari parpol ya guys ya, pasti banyak orang yang ada negatif komen terhadap Lavani, dan juga banyak sekali tim-tim yang dari kayak Bayangkara, dari kepolisian, terus bank BUMN, perusahaan BUMN, pasti banyak dana-dana yang dari negara kita, dari tentunya dari pajak ya guys ya. Nah itu biar transparan. Dan ini juga ya adanya perusahaan swasta masuk kayak Samator itu udah terombang-ambing ya guys ya. Sampai dia di Final Four nggak ada pemain asingnya, kurang 1 pemain asingnya, padahal ada 2 pemain asing. Nah di situ sumber daya mereka udah habis gitu kan, kemungkinan besar ya guys ya. Nah makanya ada salary cap ini, dan kemungkinan juga ada tim yang memang berlimpah sumber daya, kemungkinan juga ya guys ya. Dan ini saya kagum kepada Pak SBY ya, udah mengusulkan tentang salary cap. Padahal isu tentang uang, kalau di Indonesia kalau uang itu kan isunya isu apa namanya ya, sedikit nggak sopan ya kalau kita bicara masalah gaji, bicara masalah tabu lah ya guys ya. Tapi
Pak SBY padahal dari latar belakang politik malah dia mengatakan dengan tegas harus adanya salary cap atau transparansi dana. Jadi dana sumber masuk dari mana, dia punya berapa, nah itu langsung di-stolkan kepada pihak PBVSI untuk musim depan. Dan kalau semisal salary cap ini berhasil dan semua para investor atau para sponsor menyetujui, insya Allah pasti akan ada 8 tim atau kalau bisa lebih. Nah, kalau semisal udah memenuhi 8 tim tadi ya guys ya, makanya skemanya ini akan diubah agar pada saat final atau akhir, menjelang akhir itu nggak ada tim yang abuse of right atau menyalahgunakan peraturan seperti kemarinnya. Tapi itu sih bukan salah dari tim ya, memang ada celah seperti itu makanya digunakan, nggak masalah. Lavani juga menggunakan ya guys ya, walaupun dia kalah. Isu yang ketiga-tiganya udah saya jelaskan ya. Yang pertama dari masalah keputusan Pak Imam tentang salary cap, yang kedua itu tentang ada 8 tim, yang ketiga adalah skema. Kalau salary cap ini dijalankan, mungkin ketiga-tiganya ini akan ada. Terus persaingan bola voli itu semakin baik, dan juga kita harus berterima kasih ya guys ya sama Mbak Mega yang berani gitu loh, berani speak up tentang federasi, kritik federasi. Coba saja kalau pemain bola, mana ada yang berani guys, mana ada bintang seperti Mbak Mega guys. Kalau Mbak Mega di Bennett bermain di Indonesia atau apa, dia masih bisa main di mana-mana guys, serius. Walaupun dia main di liga-liga kecil gitu loh, liga-liga kecil atau di Malaysia atau Singapura, atau bahkan ada lagi komentar yang paling lucu ya, waktu Mbak Mega diucat itu ada konten kreator dari Malaysia. Dia berkata gini, kalau semisal banyak orang warga Indonesia yang nggak suka dengan Mbak Mega, ya udah, kalau gitu kita klaim aja gitu. Itu sih ngakak, itu nggak tahu ya itu lucu-lucuan atau apa, nggak tahu. Ya itu tadi guys ya, kita seharusnya bersyukur ya ada Mbak Mega yang super bintang. Walaupun mohon maaf ya guys ya, walaupun ini bukan tentang saya itu suka dia atau ngefans FOMO atau fans garis keras dia, enggak. Saya sama-sama penikmat voli gitu loh, dan pasti kita sangat menyayangkan adanya federasi yang kurang ya pokoknya ya, tentang struktur atau skema atau apapun itu. Kita pengen federasi baik, pemain baik, tim baik, otomatis liga atau pada saat kita bermain untuk internasional insya Allah menjadi lebih baik. Setelah itu dan kita bisa ngelihat ya guys ya, semakin maju sport maka akan semakin maju pula negara tersebut, bener kan? Contoh, kita lihat, kita nggak usah lihat yang jauh-jauh ya guys ya, yang luar negeri ya guys ya, kita lihat aja Jepang. Nah, semakin maju Jepang maka semakin maju juga semakin maju sport di Jepang, maka semakin maju juga negaranya, bener kan? Makanya kalau semisal salary cap ini bisa dibuat oleh PBVSI atau federasi, mudah-mudahan itu semua federasi itu mengikuti ini PBVSI. Ya mungkin kalau teman-teman lihat di basket itu sudah ya guys ya, udah melakukan seperti itu ya guys ya. Malah katanya banyak orang yang berkata kalau di basket juga untuk sistem salary cap-nya itu udah berjalan sangat bagus, sistematik. Makanya banyak perusahaan swasta yang masuk di situ dan tidak adanya intervensi dari federasi. Jadi kalau di bola basket itu lebih baik itunya ya guys ya. Mafianya kecil lah katanya ya, lebih
intinya federasi bagus, tim-tim bagus. Coba nanti kita belajar lagi di basket ya guys ya. Nah setelah itu saya juga ada unek-unek yang mau saya sampaikan ya guys ya, tentang Arema ya, bola ini. Sekarang kita pindah ke bola. Tentunya ini kata-kata dari Mas Oki ya, seorang komika dan dia juga atlet ya guys ya dulu. Dia berkata gini guys ya, bagus. Ini lihat aja di YouTube-nya. Jadi perkataannya gini. Ini bisa menjadi penutup video ini. Perkataannya beliau itu, kalau kalian gak mampu melihat tim yang kalian suka atau player yang kalian suka itu kalah dan kalian itu tidak terima, mending kalian tidak usah nonton olahraga tersebut atau jangan pernah nonton sport yang lainnya. Itu kata-kata dari Mas Oki. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas lebih menarik lagi. Mohon maaf kalau edit seadanya aja karena kekurangan fasilitas. Ya, mohon maaf. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa lagi.